Oke, kembali lagi bersama Tony di channel Anthony Carover, dan hari ini aku akan melakukan spuring dari Innova ini ya. Ya, ini sudah 2 tahun yang lalu terakhir kali di spuring, dan ternyata kilometernya sudah lewat ya. Harusnya kembali di 57.700-an kilometer, dan sekarang sudah di 58.000 berapa ini? 58.079 kilometer ya. Dan artinya ini sudah waktunya di spuring, dan kali ini bukan di GBT tempat langganan biasanya, dan ini ada rekomendasi dari adikku sendiri yaitu di Raja Wali Ban ya. Ini bener-bener sesuatu yang baru buat aku ya. Apakah hasilnya bakal bagus ya, nanti kita bakal lihat cara pekerjaannya gimana, dan sekalian aku belajar mengenai apa aja sih yang perlu diperhatikan mengenai spuring ini. Pastinya bakal menarik videonya. Kalau gitu ikuti aja videonya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carover dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Oke, ini kita sudah sampai di Raja Wali Mas Ban untuk melakukan prosedur spuring ya. Jadi ini tempat yang benar-benar baru buat aku ya, karena sebelumnya kan biasa di GBT ya. Jadi ini saran dari adikku sendiri ke Raja Wali Mas Ban ya. Jadi sebelum dilakukan spuring tuh ada beberapa prosedur yang dilakukan ya. Tapi ini ada satu tambahan, yaitu menukar ban dari depan ke belakang aja. Tapi harusnya sih yang bener tuh dirotasi dari depan ke belakang, dari belakang ke samping kiri, samping kanan, dan ya muter kayak gitulah bannya itu. Jadi ya ini cuma sekedar tukar dari depan ke belakang aja. Tapi dua ban itu sebenarnya sudah ada yang aus ya. Jadi gripnya itu sudah hampir habis ya. Jadi ya hampir gundul gitulah bannya, dan waktunya diganti. Tapi walaupun begitu masih tetap boleh di spuring ya di sini ya. Tapi ya, sebelum dilakukan prosedur spuring itu ada hal-hal wajib yang diperiksa, yaitu pengecekan kaki-kaki ya. Jadi kaki-kaki yang dicek itu ada long tie rod, ball joint tie rod, terus bearing roda atau laker roda gitu ya. Terus selain itu ya juga harusnya mengecek kondisi ban dan roda, atau ban dan rodanya itu makannya secara rata ya, bukan makan samping kayak begitu ya. Ya, tapi ini oke sih, dua ban itu sudah diganti, jadi kondisinya masih bagus. Tapi ini yang salah satunya nih bannya ya sebenarnya agak makan samping juga ya, karena sudah lama tidak di spuring ya, dan itu juga sudah waktunya ganti nih ban ini, dan sayangnya belum sempat ganti sampai sekarang ini. Dan sebentar lagi mau dipakai adikku ke luar kota selama 1 tahun, dan harus diganti mau nggak mau ya, karena kan demi keselamatan juga ya. Seperti itu prosedurnya. Dan yang dicek itu yang dilakukan Raja Wali Mas Ban ini ya, kayak banyak digoyang-goyangkan apakah ya bannya masih stabil atau enggak. Kalau goyang itu kan nanti bisa bergoncang gitu kan, seperti itu. Dan tentunya tidak ada masalah pada Innova kali ini, semua kaki-kakinya bagus ya, dan berarti intinya siap untuk di spuring. Kurang lebihnya sih seperti itu aja prosedurnya sebelum mulai spuring ya. Dan ya, sebelum mulai spuring kita perlu tahu definisi dari spuring itu sendiri itu apa sih sebenarnya. Jadi spuring itu merupakan proses penyeimbangan atau penyelarasan ban mobil agar bisa kembali seperti semula atau sesuai standar pabrikan. Contoh yang umum ialah roda depannya tidak di posisi center ya, biasanya seperti itu. Jadi waktu spuring itu dikembalikan ke posisi yang center ya, atau posisi lurus ya, seperti dari pabrikan awalnya. Dan untuk prosesnya sendiri itu meliputi dari chamber, chester, two angle, yaitu yang meliputi 2 in dan 2 out, dan turning radius ya. Ya, seperti itu untuk tahapannya ya. Lalu kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan spuring itu ya? Jadi ya dikala kondisi setir sudah bergetar saat berkendara. Nah, ini perlu dirasakan sendiri oleh tiap pengemudi. Jika ada getaran, maka ada sesuatu yang tidak beres dengan mobil. Tentunya akan mengganggu kenyamanan saat berkendara nantinya. Lalu yang kedua, mobil belok sendiri saat jalan lurus. Ya, ini
perlu dirasakan, apakah saat menyetir di jalanan lurus ada perasaan bahwa mobil tuh ya cenderung berbelok dengan sendirinya atau lebih serong ke kanan atau serong ke kiri gitu. Jika ada, ini adalah salah satu masalahnya. Ban perlu dispuring ya. Dan yang ketiga, pastikan tidak ada benjolan ban di mobil ya. Jika ada hal yang tidak nyaman saat kita berkendara, cek keausan pada ban mobil. Amati secara teliti jika terdapat benjolan di ban. Artinya bisa jadi sistem suspensi sebuah mobil lagi bermasalah ya tentunya. Dan yang keempat, setir terasa berat. Ini menjadi gejala yang paling terasa ketika mobil harus dispuring, yaitu pada setirnya ya. Jadi kalau setirnya terasa tidak nyaman atau terasa lebih berat daripada biasanya, atau ketika setir dibelokkan tapi setir tidak mau kembali ke posisi semula, ini tandanya mobil itu harus dispuring ya. Dan yang kelima, terasa goncangan saat membelokkan mobil di kondisi jalan yang baik. Dan jika ada rasa goncangan saat membelokkan mobil, bisa jadi ada masalah pada spuring dan balancing mobil. Lalu yang keenam, hilangnya keseimbangan kendaraan. Ini menjadi efek yang paling parah jika jarang melakukan spuring, di mana mobil akan kehilangan keseimbangan. Tentunya ini berbahaya jika mobil lagi melaju di kecepatan tinggi pastinya. Dan setelah mengenai kapan waktu yang tepat untuk spuring ban, dan sekarang kita akan menjelaskan apa sih kira-kira manfaat dari spuring ban itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Jika ban kondisinya bermasalah, maka akan berpengaruh ke kenyamanan ya, serta keamanan berkendara juga pastinya, seperti setir yang bergetar atau setir yang terasa berat ya, seperti gejala yang disebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua, meningkatkan kestabilan dan feedback setir. Kaki-kaki mobil yang bermasalah bisa berbahaya, jadi setir bisa saja membuang ke kiri atau kanan di jalan lurus. Dan tentunya yang bahaya jika mobil tiba-tiba berbelok di jalan lurus saat di kecepatan tinggi, dan pastinya itu akan membahayakan pengguna jalan lain dan bisa juga terguling mobilnya ya. Ya, itu kan tentunya momok yang paling mengerikan. Dan juga mengoptimalkan usia pakai ban. Kaki-kaki yang bermasalah pastinya akan mempengaruhi pula kondisi ban, seperti contohnya keausan ban yang tidak rata ya, seperti contohnya ya ban makan samping gitu, terus ada bunyi jecitan ya, nggak tahu lah bunyi jecitan juga apa. Terus usia pakai ban yang lebih cepat dari yang semestinya ya. Nah ini kan tandanya ban itu harus sering-sering dispuring ya, agar bannya itu tidak cepat habis lah, intinya kayak begitu. Kalau sering dispuring kan pasti ya bannya usianya lebih awet ya minimal. Lalu selanjutnya, menjaga keawetan kaki-kaki mobil. Ini menjadi hal yang mutlak saat spuring untuk menjaga keawetan kaki-kaki dan roda mobil itu, karena dengan perawatan maka usia pakai komponen akan lebih panjang. Dan mengingat kondisi jalanan di Indonesia yang kurang bagus, maka keawetan kaki-kaki itu juga perlu dijaga, karena ini menjadi bagian yang sangat rawan rusak ya, seperti itu pastinya ya. Ini sangat-sangat tricky kalau aku bilang ya, memang. Dan selanjutnya, menghemat konsumsi BBM. Jika kondisi ban dan kaki-kaki optimal, maka mobil dapat melaju tanpa hambatan. Sedangkan jika kondisi kaki-kaki buruk, maka laju mobil akan terhambat, sehingga pengemudi akan menekan pedal gas lebih dalam yang berakibat konsumsi BBM menjadi lebih boros. Kurang lebih seperti itu aja sih manfaat dari spuring ban yang aku dapatkan dari internet ya. Kalau ada tambahan bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya setelah manfaat dari spuring, kita akan menjelaskan sedikit mengenai alat apa yang digunakan untuk spuring ini. Jadi alat spuring yang digunakan adalah alat spuring laser, alat spuring 3D, atau alat spuring manual sederhana, yaitu pilihannya ya yang bisa digunakan. Tapi yang kalau dipakai di sini pastinya alat spuring laser, dan ya laser aja sih, itu bukan 3D yang di monitor, bukan maksudnya alat spuring 3D ya, aku nggak ngerti sih, tapi yang pasti pakai laser ya. Dan juga alat lainnya juga bisa berupa 2-in meter ya, tapi sepertinya ini tidak dipakai. Kalau sudah pakai laser ini sudah mencakup semuanya dan lebih mudah dioperasikan. Dan proses spuring ya selanjutnya, jadi proses spuring di bengkel itu dilakukan dengan menyetel sudut chamber ya, dan sudut caster ya. Chamber itu maksudnya sudut kemiringan, dan caster
tester itu posisi rodanya ya, terutama pada bagian roda depan, karena ini menjadi bagian yang paling sering mengalami perubahan posisi. Jika ada perubahan sudut roda dari setelan pabrikan, maka teknisi akan melakukan proses spuring. Disitulah kerjaannya. Selanjutnya ada sudut yang perlu diperhatikan saat spuring, yaitu ada 3 sudut utama berupa toe, chamber, dan caster ya, seperti yang sempat disebutkan sebelumnya ya. Jadi toe itu merupakan sudut in dan out sebuah roda jika dilihat dari tampak atas, sedangkan chamber itu merupakan kemiringan roda jika dilihat dari tampak depan, dan yang terakhir caster itu merupakan kemiringan sumbu putar kemudi jika dilihat dari tampak samping ya. Kurang lebihnya seperti itu sudut-sudut yang menjadi rujukan dari spuring di sebuah mobil nih ya. Lalu hal lain ya, tadi ada proses spuring yang secara singkat, kita jelaskan lagi tahapan spuring yang lebih rinci ya. Jadi mulai pertama itu mobil dinaikkan dulu ke lift ya, untuk ya agar lebih memudahkan ya saat melakukan spuring. Lalu pemasangan alat di ban depan dan belakang sebagai detektor sejenis laser infrared atau laser inframerah ya, seperti yang disebutkan di awal, karena ini menggunakan alat laser ya di tempat spuring Raja Wali Mas Ban ini. Lalu selanjutnya baru dilakukan proses run out kompensasi yang bertujuan untuk mengecek sudut yang terpasang pada alat yang ada di roda depan dan belakang itu sudah pas ya sudutnya. Jadi ya agar tidak ada kesalahan spuring ya nantinya, karena kalau ada kesalahan spuring nanti ya hasilnya tidak akan maksimal ya, mungkin bakal sama aja atau malah beda sudutnya ya seperti itu kemungkinannya. Lalu setelah ya dilakukan out kompensasi, selanjutnya adalah proses cek sudut chester ya. Ini bertujuan untuk mengetahui sudut chester yang ada pada mobil ya. Seperti yang dijelaskan di awal, sudut chester itu untuk mengetahui kemiringan sumbu putar kemudi jika dilihat dari tampak samping ya. Tapi selain itu ya juga saya mengecek sudut chester ini juga mengecek sudut toe dan chamber ya. Ya, seperti itu yang harus dilakukan. Dan setelah ngecek sudut-sudutnya baru dilakukan penyetelan pada kaki-kaki sampai sesuai standarnya ya, seperti itu. Dan setelah selesai atau beres, kira-kira sudutnya sudah sekiranya mendekati standarnya ya, mungkin dalam batas toleransi tertentu, nanti teknisinya akan melakukan test drive secara singkat ya untuk memastikan apakah setelannya sudah pas ya. Tapi biasanya tidak cukup hanya sekali penyetelan, minimal 2 kali penyetelan ya baru benar-benar beres ya mobil ini ya. Seperti itulah ya, walaupun ya bisa juga 1 kali beres, tapi kebanyakan sih 2 kali baru benar-benar beres ya. Ya, dan kalau setelah test drive masih belum sesuai ya, dilakukan seperti tahapan tadi ya, mulai dari proses cek caster ulang seperti itu. Jadi kurang lebihnya gambarannya seperti itu mengenai tahapan atau proses dari spuring ban mobil itu ya. Penjelasan singkatnya sih seperti itu ya. Karena kalau terlalu mendetail, jujur aku ya masih kurang terlalu paham ya. Apalagi mengenai sudut-sudutnya itu aku belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai itu. Namun selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin membuat spuring ini seolah-olah terasa tidak sempurna ya. Jadi jika dibawa jalan ya, seperti aku lakukan kemarin, sepertinya masih agak membuang ke kiri kanan gitu ya, walaupun dalam keadaan lurus, tapi ada dijelaskan oleh teknisinya seperti itu. Nah, kadang ada yang jalannya kontur miringnya. Iya, dia muter agak jauh juga sampai Jemur Sari tadi. Sama aja sebenarnya, tergantung mau jemur sari, yang penting kan kemiringannya mas. Kalau pas posisi miring ke kiri kan enggak fair lah. Kita cari yang rata di situ kenceng ya sudah gitu. Kalau kita ngikutin jalan enggak akan selesai. Iya sih. Ya tadi nyaris jalan yang lurus kok. Rasanya susah gitu. Nah, kita di sini kawan dan waktunya juga. Ya kerja banyak dan memang datanya sudah ke kanan. Berjalan ya pengaruh ya Pak. Iya. Nah, iya sih susah nyari yang mulus ini. Saya susahnya jalan terus rata itu. Iya. Takutnya nanti di lagi malah ke kanan. Apa takut serong kanan itu? Iya, kalau sana udah banyak ke kanan.
Oh tadi apa lebih ke kanan ya? Iya, memang biar nggak lari ke kiri itu, makanya data ke maju mundurnya itu nggak tak apa-apain, cuma nyetel kemiringan rodanya supaya mobilnya nggak lari ke kiri dari setelan awalnya. Yang memang kan banyak kanan itu. Kayak gini, yang ikutnya ke kanan. Iya. Nggak bisa kita jadi acuan. Kita yang penting ini jalan yang agak rata, udah kenceng, yes. Kalau kita ngikutin jalan, nggak akan selesai. Iya, Kayak nanti di depan sana, nanti di seberang saya yang sebelah sini, dia kontur miringnya agak lumayan gini, itu pasti ke kiri. Oh, oke. Itu mas. Soalnya kita nyetir pun nggak akan mungkin ngelepas gini toh, pasti gini lah. Iya. Mau seberapa kita ngelepas? Iya sih, nggak bisa tadi coba ngelepas pun ya tetap aja nggak bisa. Kalau saya acuannya dari lampu merah itu kita putar balik sampai di bengkel itu dia lumayan agak rata, nggak terlalu, miringannya nggak terlalu. Nah, jalannya aspalnya kan agak halus. Iya sih, jalanannya emang nggak lurus rata gitu kan, kadang ya agak serong kiri, ya susah lah mau pasti sudah lurus itu. Ya, makanya tadi saya cobain sampai Jemur Sari gitu kan. Kan ada kontur jalan. Memang si kontur jalan rata-rata miring ke kiri, soalnya buangan air kan. Iya. Sekarang yang miring ke kanan itu jalan rata-rata miring ke kiri. Biar airnya ngalir waktu hujan. Ini agak miring kanan ini ya. Nah ini miring kanan, nanti yang sana kiri. Yang setelah putaran balik ini, nanti ke kirinya agak lumayan miringnya. Berarti yang ngikutin. Iya, nah itu. Iya sih, susah membuktiin memang. Misalnya kita itu sudah 500 meter kenceng ya sampun. Karena kita juga nggak mungkin mau kita perjalanan jauh mau lepas setir kan juga nggak mungkin. Iya sih. Itu. Ya tadi ya saya coba tak setir kenceng terus itu, tapi ya nggak bisa sih, tetap aja kok agak ngiri gitu. Tapi emang sudah bener tadi kok, orang sih kok cepet banget itu. Hanya nggak semua ya mas, jadi kayak ininya laju mundurnya kan udah nggak perlu tak setel, cuman kemiringan rodanya yang tak setel. Nah, itu sama tunya itu kan cuman setelannya cuman 3 itu, chamber, chester, tuh. Nah itu semua. Itu kalau yang ada setelan kayak ini, kalau yang nggak ada setelan cuman setel tuh aja. Nah, kayak Avanza itu setel tuhnya aja. Kalau ini kan ada semua. Sudut chamber bisa disetel, sudut chesternya bisa disetel. Kita setel semua. Tapi kalau yang udah bagus, ya kita nggak perlu setel. Jadi kemiringan roda netok tadi ya, chambernya aja tadi. Chambernya aja. Ya dah. Iya. Agak kiri kan. Terus di sana tadi kanan kan. Iya. Jadi nggak semua harus. Kalau tadi misalkan chesternya sudutnya tak sama kan, malah nanti ke kirinya banyak ini. Soalnya tadi udah dilarikan ke kanan. Coba nanti saya lihat di video jenengan, ada yang satunya 5, ada yang satunya 3 apa 4 itu sudut chesternya. Itu supaya dikananin biar tidak lari kiri. Kalau sudut chambernya yang 0 derajat 18 sama 0 derajat 12 itu sudut chambernya. Kan ada sempat di videoin toh? Oh iya. Nah, itu sama itu setel teman itu. Nah, kebetulan chesternya memang nggak tak setel. Memang rata-rata kan biasanya mobilnya lari kiri itu datanya udah ke kanan, makanya nggak tak setel. Hanya sudut kemiringan rodanya yang nggak setel. Hanya minus. Chambernya dibikin apa berarti? Plus tadi 0 derajat 12. Positif ya. Cuma tadi yang di dalam kayak ada yang foxy itu kan chambernya kan miring gitu. Itu sebenarnya nggak bagus mas. Itu habis dalam mas pasti. Habis dalam. Iya, soalnya mobilnya itu kan diceperin. Bukan standar. Iya. Itu air sas. Kalau dia diturunin lagi tambah minus. Kalau kayak gitu nggak bisa dijadikan acuan. Itu pasti habis dalam bannya. Oh itu lah, itu sporingnya gimana lah sudah? Nah, ya tetap nanti ada makan dalam. Makan dalam. Nanti ada aus dalam ban. Cuman mobil-mobil gitu kan jarang dipakai mas. Kalau dipakai terus gini ya aus dalamnya cepat. Itu kan bulan udah habis bannya dalam. Oh iya sih. Kadang kan dibikin miringan lagi dari tempel panah gitu. Sampai minus 12 derajat. Sampai separuh gini yang napak. Banyak yang napak cuma separuhnya ngawang ada. Tapi ya konsekuensinya banyak, nggak usah ngersulo kalau sebentar-bentar beli ban. Saya tadi dari sini
Nah, lurus di sini nggih sambung. Oke. Nah, ini kan ada kemiringannya tidak terlalu. Makanya kalau pas sepi enak. Tarik dari sana kencang. Caranya gini nggak susah. Dan kontur jalan mas dengan Oh iya, kontur jalan. Iya. Miringannya itu umumnya Surabaya umumnya miringnya ke kiri daripada ke kanan. Misalnya kan buang airnya ke selokannya di sana. Iya. Kalau tak setel lagi tambah kanan nanti. Iya, iya. Ya udah, oke kayak gitu aja ya kurang lebihnya mengenai Spuring hari ini ya, mengenai Innova. Dan ternyata setelah aku coba test drive tadi kan agak nyerong ke kiri ya. Jadi kalau setelah aku coba jalan agak jauh tadi ya. Dan ya seperti yang di video sebelumnya kan dijelaskan oleh mekaniknya kalau kontur jalan itu sangat berpengaruh sebenarnya aja sama ya hasil spuringnya. Jadi ya kalau kontur jalannya agak miring ke kiri, maka ya mau nggak mau mobil tuh bakal agak serong ke kiri juga ya. Ya seperti itu sih yang aku rasakan tadi ya. Memang jalan tuh kadang agak yang miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Jadi ya memang nggak bisa jadi patokan ya kalau benar-benar lurus 100% itu, karena ya jalan di Surabaya ini pun ya tidak semuanya lurus. Jadi ada yang agak serong ke kiri atau serong ke kanan. Jadi ya untuk membuktikan itu memang agak susah ya. Apakah ya sudah lurus atau enggak, tapi memang tadi sudah dibenarkan karena ya sebelumnya agak serong ke kanan ternyata ya. Jadi ini ya diluruskan jadi agak ke arah ke kiri gitu ya. Karena kalau disamakan lagi nanti takutnya tambah serong ke kanan atau tambah serong ke kiri lebih parah ya. Ya kurang lebihnya seperti itu sih ya. Ya kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum, dan kasih komentar mengenai Spuring ini ya. Jadi aku butuh banyak informasi mengenai Spuring ini kalau teman-teman lebih expert tentang Spuring ini ya. Dan akhir kata terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.